Ya, baik ya, teman, kita lanjutkan. Nah, sekarang sudah sampai di soal nomor 6. Di sini soalnya rata-rata nilai ulangan 17 murid dari skala 100 ya, itu adalah 83. Kemudian ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan, sehingga rata-rata nilai ulangan dari 20 murid ini menjadi 82. Tentukan semua pernyataan berikut ini yang benar terkait dengan nilai ketiga murid. Jadi yang diperhatikan di sini, fokus kita di sini adalah nilai dari ketiga murid yang menyusul. Nah, jawaban benar lebih dari satu. Nah, sekarang kita cari dulu ya, berapa nilai rata-rata dari ketiga murid ini yang baru bergabung. Ini menggunakan rata-rata gabungan ya, cuman caranya begini, ada cara suluman seperti ini. 17 murid ini rata-ratanya adalah 83 ya. Kemudian ada 3 yang baru masuk, kita tidak tahu berapa rata-rata nilainya. Katakanlah X sama dengan ini 17 tambah 3 berarti 20. Otomatis 20 siswa ini rata-ratanya menjadi 82. Nah, caranya begini. Masing-masing ini kita kalikan. Ya, oke. Ini kita kali, ini juga dengan yang ini. Nah, kemudian kita hitung ya. 17 dikali 83 dapatnya 1411. Teman-teman nanti koreksi ya, jangan sampai ada yang salah hitung. 3 dikali X, 3X. Kemudian 20 kali 82, ini 1640. Kemudian 3X, ini pindah ruas ke kanan ya. Jadi 1640 dikurang 1411 dapatnya 229. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab, pernyataan yang bisa dijawab. Yang pertama adalah yang di sini. Jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229. Ini benar ya. Karena 229 ini merupakan gabungan dari ketiga siswa. Makanya di sini kan 3X, artinya 3 siswa yang baru bergabung, total nilainya adalah 229. Kemudian rata-ratanya berarti tinggal dibagi 3. 229, X-nya dibagi 229 per 3, ini dapatnya sekitar 76, ya. Berarti lebih dari 70. Pernyataan ini sesuai. Nah, ini yang ketiga ini yang agak sedikit menantang ya. Coba dilihat, nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Artinya, dari 3 siswa ini yang baru bergabung, katakanlah A, B, C ini, paling rendah nilainya adalah 29. Tidak kurang dari 29. Coba kita cek ya. Nah, begini. Ini kan tadi totalnya adalah 229 ya. 229. Nah, kemudian katakanlah nilainya B dan C ini paling tinggi nilainya adalah 100. Berarti nilainya si A ini harus 29. Supaya kalau di total jumlahnya 229. Berarti sudah betul ya, tidak kurang dari 29. Paling rendah nilainya ini adalah 29. Betul. Nah, kemudian yang berikut. Coba kita cek lagi pernyataan keempat. Nilai tertinggi dari ketiga murid ini yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Katakanlah begini, katakanlah nilai A, B, C ini nilainya masing-masing adalah 76. Ya, ini kalau kita total berarti dapatnya 3 kali 76 ya. Ini 228 kurang dari 229, kurang ya. Berarti harus lebih dari 76 supaya nilainya mencapai 229 minimal. Katakanlah misalkan kalau C ini dapatnya 77 ya. Ini 76, ini 76, ini dapat 77. Nah, ini baru sama dengan 229. Berarti bagian keempat ini itu yang paling tinggi ya, harus lebih dari 76. Betul. Nah, kemudian yang keempat, jangkauan data dari nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72. Coba kita cek. Kalau tadi ini kan pemisalannya ya, ini kalau kita perkurangkan paling tinggi 100, paling rendah 29, jangkauannya ini cuma 71. Ya. Kemudian kalau seandainya ini kita misalkan 76 yang paling rendah dan 77 yang paling tinggi, jangkauan itu kan nilai maksimum ya dikurangi nilai minimum. Ini kalau diperkurangkan dapatnya 1 malah. Ya. Berarti pernyataan kelima ini salah. Tidak lebih dari 72. Bisa ya, teman-teman? Coba kita lanjut ke soal nomor
7 ya. Tapi sebelumnya ini kembali saya ingatkan ya teman-teman, kita punya agenda di akhir bulan 9, tanggal 29 mulai ya bulan 9, cuma 69.000, itu 12 kali pertemuan via Zoom ya teman-teman. Nanti belajarnya itu malam pukul 19 ya sampai pukul 21 WIB. Jadwalnya ini diperkirakan 3 kali dalam seminggu, Senin, Rabu, Jumat ya, kita agendakan. Oke, kalau teman-teman misalkan berminat boleh ya daftar di link yang sudah tertera di bagian komentar di bawah video ini, atau boleh di WA di nomor yang ada di sini. Oke, kita lanjut dulu ke nomor 7, silakan. Ya, diperhatikan soalnya di sini fungsi didefinisikan oleh fx sama dengan 4 kali x kuadrat dikurang 8x tambah 12. Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut yang terkait dengan grafik fungsi f yang di atas di sini. Nah, boleh kita misalkan, ya bukan misalkan, kita kali ke dalam dulu ya. Ini berarti jadinya fx sama dengan 4x kuadrat, kemudian 4 kali 8, 32x ditambah dengan 4 kali 12, ini 48 ya. Nah, sekarang kita akan cek satu persatu. Grafik fungsi f terbuka ke atas ini benar ya. Dari mana kita tahu bahwa itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Dilihat dari koefisien x kuadrat. Ya, perhatikan dari ini saya tuliskan dulu bentuk umumnya, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c. Ya, kalau misalkan a-nya positif seperti ini, maka terbuka ke atas. Kalau a-nya negatif, itu terbuka ke bawah seperti ini. Boleh ya, bisa. Nah, kemudian yang bagian kedua kita akan cek apakah grafik fungsi f ini memotong garis y sama dengan 18. Nah, kalau misalkan kita mau tahu sifatnya apakah itu memotong atau tidak, itu dilihat dari diskriminan gabungannya. Jadi begini, kalau misalkan diskriminan gabungannya itu lebih dari 0, maka memotong di 2 titik. Kemudian kalau diskriminannya sama dengan 0, ini berarti menyinggung ya di sini. Kemudian kalau diskriminannya kurang dari 0, berarti grafiknya tidak memotong garis. Ya, teman-teman, ini tentunya masih ingat ya. Ini materi kelas 10 di materi fungsi kuadrat. Nah, sekarang berarti kita gabung dulu dengan min 18. Fx ini kan bisa diganti dengan y. Seperti ini ya. Kemudian ini y-nya diganti min 18 sama dengan 4x kuadrat dikurang 32x ditambah dengan 48. Berarti kita pindahkan ke kanan ya. Jadinya 4x kuadrat dikurang 32x. 48 ditambah dengan 18 ini dapatnya 66 sama dengan 0. Nah, sekarang kalau bisa ini disederhanakan dulu ya. Masing-masing bagi 2 supaya tidak terlalu besar angkanya. Ini 2x kuadrat dikurang 16x ditambah dengan 33 sama dengan 0. Nah, sekarang diskriminan. Masih ingat rumusnya diskriminan? Yaitu b kuadrat dikurang 4ac. B-nya adalah minus 16. Ini dikuadratkan. Atau saya tulis ya. Minus 16 kuadrat dikurang 4 kali a. 2. C-nya 33. Ini dapatnya 256. Kemudian 4 kali 2, 8. 8 kali 33 itu 264. Berarti 256 dikurangi 264 ini jadinya minus ya. Minus 8. Ini kan kurang dari 0. Berarti grafiknya tidak memotong garis. Jadi ini salah. Kemudian untuk yang berikutnya, grafik fungsi f tidak melalui kuadran 3. Yang mana sih itu kuadran ketiga? Nah, seperti ini. Kalau diagram kartesis itu kan sebenarnya ada 4 ya daerah kuadran. Ini sumbu x positif, sumbu y positif, sumbu x negatif, dan sumbu y negatif. Ini disebut dengan kuadran pertama. Ini disebut kuadran kedua. Ini kuadran ketiga. Dan ini adalah kuadran keempat. Caranya mengetahui apakah dia melalui atau tidak, kita harus sketsa ya, kita harus gambar fungsi kuadratnya. Seperti itu. Nah, misalkan kita ambil persamaan yang di sini. Y sama dengan 4x kuadrat kurang 32x ketambah 84.
48 maksudnya. Oke, kita misalkan dengan 0 dulu ya, supaya kita mencari dipotong dengan sumbu X. 4X kuadrat dikurang 32X ditambah dengan 48 sama dengan 0. Masing-masing bagi 4 ya. X kuadrat dikurang 8X ditambah dengan 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ya, ini karena di sini minus kemudian plus berarti minus-minus pastinya. Ini cari dua angka, kalau dijumlahkan dapat 8. Kalau dikalikan dapatnya 12, berarti 2 dengan 6. Ini berarti dapat X-nya sama dengan 2. Ini dapat X sama dengan 6. Nah, ini kalau kita sketsa dalam diagram kartesius, ya maaf ya kalau gambarnya terlalu cantik. 2 dengan 6 berarti 2, di sini 6, di sini katakanlah. Nah, berarti karena grafiknya ini terbuka ke atas, maka kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Ya, oke, bisa ya. Nah, dari gambar di sini kelihatan bahwa grafiknya ini tidak berada atau tidak melalui kuadran ketiga. Dia hanya di kuadran 1, kuadran 2, dengan kuadran 4. Kuadran 3 tidak dilalui. Berarti ini salah ya. Jelas ya untuk nomor 7. Next, nomor 8, silakan. Ya, nomor 8 ini mirip-mirip dengan soal AKM ya, teman. Kalau misalkan pernah mengerjakan soal AKM kurang lebih seperti ini karena ada juga literasinya. Tapi kita langsung yang ada angkanya saja atau rumusnya di sini. Biaya tagihan listrik dihitung dengan rumus Fx sama dengan 1350X ditambah dengan 25.000. Fx adalah total tagihan listrik dalam rupiah. Artinya ini dalam rupiah ya. X adalah jumlah pemakaian energi listrik yang satuannya kWh. Nah, kemudian Andi merupakan salah satu penghuni apartemen tersebut yang menerima tagihan pembayaran listrik seperti terlihat di gambar ini ya. Tagihannya itu 160.000. Dia menyadari bahwa penggunaan listrik sebulan terakhir lebih dari penggunaan listrik biasanya. Kita cari dulu berapa penggunaan listrik biasanya ya. Tentunya dikaitkan dengan biaya ini 160.000. Kita samakan tentunya ini dengan persamaannya di sini. Jadinya 1350X ditambah dengan 25.000 sama dengan 160.000 ya. Nah, kemudian ini kita pindah ruaskan ke kanan jadi kurang 1350X sama dengan 160.000 dikurangi dengan 25.000 dapatnya 135. Ya. Berarti X-nya di sini ya ini kalau dibagi berarti dapat 100. Berarti ini ya 100 kWh ya untuk pembayaran ini. Tapi dia katakan ya sebulan terakhir ini lebih dari penggunaan. Berarti jawabannya ini 120 dengan 137. Bisa ya? Next, nomor 9, silakan. Ya, ini juga mirip dengan soal-soal AKM karena ada literasinya. Pak Andi akan mempresentasikan desain gedung yang berukuran 60 cm ke 60 cm. Ubah dulu ini ya, teman. Ini ubah ke meter, jadinya 0,6 meter dikali 0,6 meter ya. Menggunakan proyektor ke layar berukuran 2,4 meter kali 1,8 meter. Nah, ini ukurannya 2,4 dikali 1,8 meter ya. Ini lebarnya, ini tingginya atau panjang lebarnya lah begitu ya. Ini terserah bebas saja. Proyektor menghasilkan pembesaran proporsional tergantung jaraknya dari layar. Oh, ternyata pembesaran dari LCD ini ke layar, ya ukurannya ini ketika kita sorot ke layar itu membesar kecilnya ya ukurannya begitu tergantung dari jarak LCD ke laptop misalkan seperti itu kurang lebih ya begitu ceritanya. Nah, Pak Andi menempatkan proyektor dengan jarak yang menghasilkan skala pembesaran ya seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, kemudian bagaimanakah tampilan desain di gedung layar? Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Ya. Perbandingan ukuran bagian yang pertama ya. Perbandingan ukuran tampilan di desain layar 1:1 ya. Pasti ya teman. Kalau misalkan ini kan ukuran persegi.
ketika kita tampilkan di layar, maka pasti juga ukuran desainnya juga adalah 1:1. Jadi ini pasti benar. Tidak mungkin ini ukuran persegi ketika kita tancapkan di layar itu berbentuk persegi panjang atau segitiga. Ya, ini apa namanya bercanda ya. Ini sudah benar tentunya. Kemudian yang berikut, ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar adalah lebih dari 1 meter. Nah, ini harus kita hitung dulu ya teman. Nah, seperti ini. Kita cari dulu skala pembesaran. Skala pembesaran ini sama dengan 0,6 meter yang ini ya dikali dengan jaraknya ini ya, jarak ke LCD 3 meter proyektor maksudnya. Berarti 0,6 dikali 3 dapatnya 1,8 meter. Nah, kita cari ukuran tampilan pada layar. Di mana kita tulis? Ini ya. Ukuran tampilan pada layar sama dengan 0,6 dikali 1,8. Ya, berarti dapatnya 1,08 meter. Jadi ukurannya desain ini di layar adalah 1,08 dikali 1,08. Ini kan sebenarnya ukurannya seperti ini. Ini kalau kita bandingkan masing-masing bagi 1,08 banding 1,08 itu dapatnya 1:1 ya. Oke. Nah, ukuran panjang dan lebar tampilan pada desain adalah lebih dari 1 meter. Ini betul. Nah, kemudian tampilan bagian gambar asli desain yang terpotong dalam tampilan pada layar. Ini salah. Ya, tidak terpotong. Kenapa? Karena ukuran layarnya ini masih lebar ya. Ini kan 1,8 panjangnya, ini tingginya seperti itu. Sementara ini cuma 1,08. Jadi tampilan desain tersebut tidak terpotong pada layar. Ya, semoga bisa dipahami penjelasannya ya teman. Kalau misalkan masih bingung bisa diputar ulang atau ditanyakan di bagian komentar. Next nomor 10. Coba dipahami dulu. Ya, oke. Nah, ceritanya begini. Lucky ini akan membuat semacam kode akses kupon ya dengan format seperti ini. A, X, B, Y, C. Dengan ketentuan A, B, C ini adalah menyatakan huruf, X dan Y adalah menyatakan angka. Tidak boleh ada angka dan huruf yang diulang. Nah, kira-kira berapa banyak kode akses yang dapat dibuat oleh Lucky? Nah, begini. Ini kan ada 5 ya. Ada 5 tempatnya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama kita boleh angkanya dulu kita pikir ya, kita hitung atau hurufnya atau boleh sebaliknya. Nah, di sini kan huruf ya. Ini di sini huruf, ini huruf, di sini juga huruf. Nah, ada 26 kemungkinan yang bisa menempati huruf yang pertama gitu ya. Karena kan ada 26 huruf ya, A sampai Z. Diambil satu huruf tinggal 25 di sini. Diambil lagi satu huruf tinggal 24. Selesai untuk hurufnya. Untuk angka itu kan dari 0 sampai 9 ya, ada 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 10 angka. Berarti di sini ada 10 angka yang berpuluhan bisa. Ya, di sini angka, diambil satu angka tinggal 9 angka. Maaf, kenapa di sini ditulis di atas ya? Berarti, nah inilah yang kita kalikan ya. 26 dikali 10 kali 25 dikali 9 kali 24 dapatnya ini 1.404.000. Jawabannya Charlie ya. Oke teman, saya kira demikian dulu ya untuk pembahasan ya soal yang bukan bocoran soal ya, TKA Matematika SMA Sederajat tahun ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.